Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2020, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Sampai dengan hari Kamis 14 Mei 2020, ada 2.204 warga Kabupaten Ketapang telah dilakukan uji rapid test. Hasilnya sebanyak 33 orang reaktif dan sisanya non-reaktif. Mereka yang reaktif ini akan diambil sampel dan ditenggorokannya untuk diuji di laboratorium. 11 orang hasil swabnya positif dan 1 orang hasil swabnya negatif. Dari 32 orang tersebut masih tersisa 21 orang reaktif, yaitu 2 orang dirawat di Rumah Sakit Agus Jam dan Rumah Singgah BSM Ketapang. 19 orang masih diisolasi ketat di rumah masing-masing atau tempat tinggal masing-masing dengan alasan persiapan ruangan di BSM. Dengan jumlah reaktif terbanyak adalah Kecamatan Delta Pawan dengan jumlah 14 orang. Kemudian diikuti Kecamatan Matan Hindu Selatan 3 orang, Kecamatan Muara Pawan 2 orang, Kecamatan Marau 1 orang, Kecamatan Sungai Laur 1 orang. Pada saat ini kami terus melakukan pencegahan penularan melalui screening, yaitu dengan melakukan testing dan dengan melalui rapid test. Setelah dilakukan rapid test, dilakukan isolasi dan tracing terhadap yang reaktif, kemudian dikelola atau ditangani pasien orang yang reaktif dengan sebaik-baiknya sampai sembuh atau kembali non-reaktif. Untuk itu kami harapkan kepada Puskesmas Kabupaten Ketapang untuk jangan sampai lengah. Yang rapid testnya reaktif langsung diisolasi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Sejak virus corona mewabah dan menjadi pandemi, hingga hari Sabtu 16 Mei 2020, ada sebanyak 12 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, banyak 13 pasien diisolasi di rumah singgah dan 5 pasien masih diisolasi di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk menyadari secara pribadi bahwa siapa saja yang pernah kontak langsung dengan pasien dalam pemantauan atau orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan maupun pasien yang COVID-19 agar segera melakukan isolasi mandiri dan melakukan serta melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, pada hari ini ada penambahan sebanyak 5 orang. 5 orang PDP tersebut dilakukan karantina rumah. Hari ini PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 7 orang. Sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 59 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki 30 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 29 orang. Tersebar di 12 kecamatan antara lain Kecamatan Delta Pawan 31 orang, Kecamatan Nangatayap 2 orang, Kecamatan Benua Kayung 5 orang, Kecamatan Melayu Raya 1 orang, Kecamatan Air Upas 3 orang, Kecamatan Manis Mata 4 orang, Kecamatan Marau 1 orang, Kecamatan Sandai 3 orang, Kecamatan Tumbang Titi 6 orang, Kecamatan Simpang Ulu 1 orang, Kecamatan Sungai Laur 1 orang, dan Kecamatan Matan Hirs 1 orang. PDP hari ini bertambah 10 orang.
yang dilakukan karantina rumah. ODP dengan status telah melewati masa pemantauan berjumlah 410 orang, sehingga total ODP sampai dengan hari ini berjumlah 1.151 orang. Dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 671 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 480 orang. Tersebar di 20 kecamatan, 147 desa dan kelurahan. Kami sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini, di mana data penyebaran dengan rapid test yang terus meningkat dan telah ditetapkannya zona merah di wilayah Delta Pawan dan Bunda Kayong. Namun, aktivitas sebagian masyarakat di luar rumah juga meningkat. Sepertinya tidak mengindahkan aturan dan himbauan pemerintah tentang penanganan penyebaran COVID-19, yaitu aktivitas masyarakat yang berbondong-bondong belanja ke toko pakaian dan toko lainnya tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Aktivitas seperti ini tentu akan sangat berisiko terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dengan ini kami menghimbau kepada toko-toko yang masih melakukan aktivitas untuk menerapkan protokol dalam melakukan pengunjung yang berbelanja, dengan tetap mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak 1 sampai 2 meter. Terkait dengan hasil rapid test yang dilakukan oleh tim kesehatan kepada masyarakat dengan hasil reaktif dan banyaknya informasi yang simpang siur di masyarakat, dengan ini kami meluruskan bahwa rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksa screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19 kepada yang bersangkutan. Tes yang dapat memastikan apakah seorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR pada swab asup tenggorokan. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengucilkan atau membuli orang dengan hasil reaktif maupun positif COVID-19 beserta keluarganya. Apalagi orang tersebut adalah petugas kesehatan yang telah berjuang di garda terdepan dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Saat ini yang perlu kita hindari adalah penyakitnya, bukan orangnya. Selama kita mengikuti protokol kesehatan dalam penanganan penyebaran COVID-19, yakinlah kita akan terhindar dari penularan COVID-19. Tak henti-hentinya kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong dan saling membantu sesama. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tidak lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kami pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama dari seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Demikianlah perselisihan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.